Saya diberi tugas untuk berbicara tentang 5 bidang pokok, yaitu establishment dan layanan kami, statistik dan kasus manajemen, struktur dan proses legislasi, dan studi kasus. Saya akan masuk langsung. Mediasi kekayaan intelektual, sengketa kekayaan intelektual sangat penting dan dipimpin oleh IPOS, Intellectual Property Office of Singapore, dan keseluruhan pemikiran dari kantor kekayaan intelektual Singapura adalah untuk menyelesaikan semua masalah sengketa kekayaan intelektual, dan ini adalah merupakan bagian dari mandat mereka. Anda bisa mengajukan mediasi di IPOS pada proses banding saat banding Anda didengar, dan saya merasa bangga menjadi salah satu mediator dari IPOS. Kami punya organisasi lainnya yaitu CIMC, yaitu Singapore Mediation Center, yang melakukan mediasi domestik, dan kami lebih banyak menangani perkara internasional. Tapi pada dasarnya adalah mediasi adalah pilihan dari persidangan dan bisa memberikan solusi yang lebih baik. Dan IPOS juga memberikan pendanaan yang memadai bagi kami untuk menanggung biaya-biaya proses mediasi. Jadi mereka sangat organisir. Di sini di SIMC kami organisasi nirlaba yang menangani perkara-perkara sengketa lintas negara. Hukum adalah suatu hal yang sangat kompleks dan IP adalah salah satu hal yang penting. Kami adalah organisasi masih sangat muda karena baru diluncurkan tahun 2014 dan diluncurkan oleh kami memiliki panel internasional yang terdiri dari 69 mediator di 17 negara. Selain itu, kami juga punya mediator-mediator spesialis yang terspesialisasi di bidang kekayaan intelektual, konstruksi, shipping, dan sebagainya. Kekayaan intelektual adalah satu bidang yang spesialisasi kami, dan kami sangat senang untuk membahas mengenai kasus-kasus yang kami hadapi. Jadi, apa yang itu SIMC? Kami diberi mandat untuk mengelola kasus, mengelola mediasi, dan kami berbicara tentang konsiliasi. Kami mempertemukan para pihak dan kami membantu mereka untuk melakukan mediasi. Dan ini adalah proses dari ujung ke ujung. Kami juga mengadakan pelatihan-pelatihan seperti yang disampaikan oleh Alexandra tadi. Kami melatih lintas negara, nanti saya akan bahas lebih banyak. Kami mendorong mediasi untuk bisnis-bisnis karena di Singapura banyak perusahaan-perusahaan yang berada di Singapura. Nanti saya akan bahas lebih lanjut, dan kepemimpinan. Jadi kita ingin mendorong mediasi sebagai tahap selanjutnya, terutama untuk penyelesaian lintas batas dan mediasi komersial. Kami membuat banyak tulisan-tulisan atau kami berbicara banyak hal tentang itu, dan kami banyak berurusan dengan pihak komersial dan pemerintah. Saya melihat beberapa di antara Anda diwakili di sini, khususnya dari Kamboja, Laos, dan Myanmar. Anda bisa melihat saya ada di sana. Saya ada di sana tahun 2019 sebelum COVID, dan saya sungguh senang bisa bertemu para hakim, para jaksa, mediator, pengacara di 3 kesempatan yang berbeda saat saya datang ke negara Anda yang indah dan berbicara tentang proses mediasi. Saya tentu berharap akan bisa melakukan ini lagi, bisa berpergian lagi, dan saya melihat banyak feedback yang dari Anda, dan saya bisa bekerja lebih banyak dengan negara-negara ini dan negara-negara lainnya terkait dengan mediasi. Karena COVID, kami lebih banyak melakukan seminar online seperti ini. Ini adalah 2 contoh dari seminar dan webinar yang sudah kami lakukan.
Salah satu kami lakukan bersama law firm yang firma hukum yang menangani mediasi di ASEAN, dan yang satu lagi diorganisir oleh Thailand Arbitration Center. Ya, kami sungguh senang bisa menjadi bagian dari organisasi tersebut, dan ini terus berlangsung meskipun saat ini terjadi COVID, tapi kita tetap harus aktif dalam bidang ini. Jadi jika ada kesempatan untuk berpartisipasi di negara Anda dalam bentuk webinar, silakan tuliskan kepada kami, silakan dong kami, dan kami akan senang bisa membantu. Sekali lagi, terima kasih UIPO untuk undang kami. Anda tadi berbicara tentang mediasi online. Tentu saja kami melakukan mediasi online juga karena adanya COVID, karena para pihak tidak bisa bepergian. Saya ingin menunjukkan foto ini. Ini adalah yang saya sebut mediasi hibrida, di mana ini adalah kombinasi mediasi online dan secara langsung. Ini atas dasar kesepakatan para pihak, persetujuan para pihak. Jadi tidak ada yang ini bisa diungkapkan. Jadi para pengacara, jika mereka ada di Singapura, mereka akan datang secara langsung. Anda lihat semua memakai masker dan ada pembatas-pembatas di antara para pihak, dan diberi jarak yang sama, dan ada juga diskusi secara langsung, dan di saat yang sama ada juga para pihak yang menelpon dari luar negeri, misalnya dari Hong Kong, Kamboja, Vietnam, India, dan sebagainya. Mereka menelpon dan kita mengadakan sesi. Dan kami mengadakan sesi breakout, nanti dibahas sebelumnya, diadakan sesi privat. Kami juga mengadakan secara langsung dan online. Jadi kita berupaya supaya selancar mungkin, sehingga pihak yang diadakan secara online, mereka bisa terlibat secara aktif, seakan-akan mereka ada di lokasi pertemuan secara fisik. Meskipun online sarana yang baik, tetapi ada perbedaan jika kita melakukan secara langsung. Jadi kami mengupayakan kedua proses ini bisa berlangsung. Statistik kami untuk penanganan kasus, kami sangat senang bisa melaporkan bahwa kami melihat peningkatan yang sangat signifikan dalam jumlah kasus sebelum COVID dan saat ini. Tahun 2019 pada tahun yang sebelum COVID, kan Anda bisa melihat sekitar 20 kasus. Pada tahun 2020 kasusnya sudah berlipat. Anda lihat angka-angka tersebut terus bertumbuh dengan cepat, 3-4 kali dari sebelumnya, sebelum COVID. Ini mungkin karena para pihak memahami pentingnya mediasi dan bagaimana bisa melakukan pendekatan secara fleksibel, terutama di saat ini di mana semua orang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan permasalahan. Mediasi adalah sarana yang sangat kuat untuk membantu para pihak bisa memperoleh, bisa menyampaikan kepentingan mereka dan apa hal-hal yang penting bagi mereka, dan untuk memperoleh solusi. Kami meyakini bahwa jika pihak bisa bergerak cepat untuk mencapai penyelesaian sengketa, compared to others who try to slog it out in court, which may take 2, 3, 4, ini akan lebih baik daripada membawanya ke pengadilan yang membutuhkan waktu 3-4 tahun. Jadi para pihak akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan melakukan mediasi. Sekarang kita melihat data-data. Saat ini kami memiliki lebih dari 200 kasus, meskipun kami masih relatif muda. Lebih banyak kasus daripada tahun-tahun sebelumnya. Nilai nilai sengketanya sungguh besar, bisa lebih dari 5,4 miliar dolar. Pada kasus kami bisa lebih, penyelesaian sengketa rata-ratanya sekitar lebih dari 20 juta dolar. Ada juga kasus-kasus yang sangat besar. Jadi jika Anda lihat jumlah sengketanya bisa sangat besar, tapi di saat yang sama kami juga memiliki kasus-kasus yang jumlahnya lebih kecil untuk intelektual. Jadi yang saya lihat dari angka kita saat ini, kita mendekati sekitar 70-80%. Ini terkait dengan kualitas dari mediator, dan keinginan dari para pihak untuk bisa menyelesaikan sengketa. Anda bisa melihat negara-negara yang diwakili terkait dengan mediasi, ini ada dari seluruh dunia, tapi angka paling banyak masih dari kawasan Asia.
karena kami adalah lembaga mediasi yang berbasis di Asia. Tapi ada juga kasus-kasus dari UK, dari Inggris dan Amerika Serikat. Terkait dengan struktur dan proses, saya tidak akan banyak membahas ini karena sudah dijelaskan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Pada dasarnya kami membuat ini sesederhana mungkin. Kami memulai dengan pramediasi. Luwin tadi juga sudah menjelaskannya. Di sini perlu banyak kerja karena ini harus dilakukan secara online. Jadi kita harus mempersiapkan para pihak untuk membuat mereka memahami proses gabungan ini dan kemudian kita masuk ke proses tukaran daftar orang-orang yang hadir. Kita tahu siapa saja yang akan hadir dalam proses mediasi dan kita harus memastikan bahwa orang-orang yang tepat harus ada di sana dan sudah ada di mediasi. Jadi orang-orang yang punya otoritas, orang-orang punya kewenangan. Selain itu, kita juga tidak ingin terlalu banyak orang hadir di sini karena jika kita melakukannya secara online, banyak orang yang ingin ikut serta. Padahal hanya satu orang yang penting, tapi ada 20 orang yang pengen ikutan di meeting. Jadi kita butuh jumlah orang yang tepat untuk hadir di mediasi tersebut dan kita kemudian memastikan apakah mereka punya kewenangan untuk hadir di mediasi dan apakah mereka sudah melakukan persiapan-persiapan untuk mediasi. Kemudian pada proses mediasinya sendiri, pernyataan pembukaan dari para pihak, pernyataan perkara-perkara, jadi sangat mirip dengan kasus-kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada sesi bersama, ada sesi privat, ada tawar-menawar. Kami harapkan pada akhir dari proses ini kita bisa memperoleh kesepakatan dan penandatanganan kesepakatan tersebut. Secara umum, kasus-kasus ini bisa diselesaikan dalam sehari, tapi kami punya kasus-kasus di mana butuh waktu lebih hingga 5 hari, tapi ini sangat tergantung dari pihak-pihak tersebut. Kami juga memiliki kasus yang bisa dibilang 1 hari, tapi sebetulnya 26 jam. Tapi saya pernah menghadiri kasus yang dimulai dari jam 9 pagi, selesai kemudian selesai jam 11 pagi hari berikutnya. Jadi itu adalah perkara terpanjang yang saya pernah hadiri. Jadi semua pihak ini kelelahan termasuk saya. Tetapi kami berhasil mencapai penyelesaian dan para pihak puas dengan hasil kesepakatan mereka. Sepanjang para pihak mau untuk menjalani ini, kami akan mengakomodir mereka. Jika kesempatan itu belum ada, Anda harus mengupayakan itu. Dan terakhir adalah pasca mediasi, apakah mereka bisa memperoleh settlement atau kesepakatan, atau bahkan meskipun tidak ada kesepakatan, kita harus melihat follow up-nya. Apakah para pihak ingin adakah ada pihak yang mempertimbangkan mediasi lebih lanjut, atau ingin membuat kesepakatan-kesepakatan personal di antara mereka. I understand my colleagues did not elaborate too much about this, but I think that saya rasa arbitrasi mediasi adalah solusi yang sangat elegan untuk beberapa kasus, untuk sebagian kasus, tidak semua kasus. Kadang para pihak harus mulai dengan arbitrasi karena Anda harus mengambil perhatian itu. Kadang mereka tidak menganggap kadang para pihak menganggap mediasi tidak terlalu serius. Jadi ya harus dimulai dengan arbitrasi. Para pihak mulai masuk proses penyelesaian sengketa melalui sidang arbitrasi dan kemudian mereka sadar bahwa mereka serius untuk menyelesaikan sengketa. Ini adalah proses yang elegan antara Singapura. Ini adalah proses satu langkah di mana proses dimulai dari SIC untuk arbitrasi, kemudian ditunda selama 8 minggu, kemudian diarahkan secara otomatis ke mediasi, dan jika mediasi berhasil, maka bisa dikembalikan ke AIC untuk mencatatkan arbitrasi. Jika tidak diperoleh kesepakatan, maka kembali ke proses arbitrasi setelah 8 minggu. Jadi kita melihat banyak kasus di mana para pihak berhasil menyelesaikan permasalahan mereka. Angka keberhasilannya hampir
sebesar sama besarnya dengan penyelesaian kasus-kasus dengan cara lain, yaitu lebih dari 80%. Dan dengan proses ini para pihak dibantu untuk menyelesaikan perkara mereka dengan cepat dan bisa memangkas waktu dan biaya dengan menggunakan mediasi. Jadi ini adalah proses yang sangat dianjurkan bagi mereka yang memiliki klausa dalam perjanjian arbitrasinya. Anda bisa di website kami. Ini adalah cara yang sangat efektif. Saya waktu bekerja di IBM, saya pertama kali melaksanakan mediasi. Dulu saya ada pengacara litigasi dan selalu maju di persidangan. Tapi setelah saya mempelajari mediasi, saya melihat bahwa ini bisa membuat para pihak bisa menyelesaikan sengketa mereka dengan lebih baik. Dan itulah pengalaman saya diperkenalkan dengan mediasi. Saya akan berbicara mengenai legislasi. Saya akan membahasnya dengan singkat karena saya ingin lebih banyak membahas studi kasus. Legislasi yang saya bicarakan di Singapura adalah Undang-Undang Mediasi tahun 2017 dan Singapore Convention on Mediation tahun 2019 dan Singapore Convention on Mediation tahun 2020. Undang-Undang Mediasi tahun 2007 pada dasarnya memungkinkan perjanjian mediasi sebagai pertimbangan pengadilan setelah didaftarkan di pengadilan. Jadi ini merupakan perjanjian atau kontrak yang dibuat diselembarkan dan saat Anda memulai proses penuntutan di pengadilan dan mediasi bisa memangkas proses pengadilan dengan menggunakan perjanjian mediasi ini didaftarkan di pengadilan tinggi. Dan ini digunakan dan mediasi merupakan keputusan pengadilan. Jadi para pihak bisa menjalankan mediasi ini. Dan ini harus dijalankan di Singapura. Untuk kasus misalnya perjanjian antara Singapura dan Vietnam, maka keputusan pengadilan tersebut bisa ditegakkan di Vietnam juga. Tapi itu tergantung perjanjian timbal balik antara Singapura dan negara lain. So that's what it does. It helps parties to. Jadi ini membantu para pihak untuk mendaftarkan ke pengadilan. Konvensi Singapura untuk mediasi, jadi ini berdasarkan konvensi nasional PBB seperti konvensi New York. Mediasi bisa dilakukan di negara di mana mereka yang menandatangani perjanjian konvensi ini. Ini didasarkan pada prinsip kesukarelaan. Jika perjanjian mediasi disepakati di negara Anda, maka bisa melihat kepada konvensi ini. Pada tahun 2019, ada 50 lebih negara yang menandatangani Singapore Convention on Mediation. Saya bisa lihat di sini, seperti Anda lihat, ada di seluruh dunia, ada 55 negara yang telah menandatangani, lihat ada banyak negara di Asia Tenggara, Brunei, Laos, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Juga ada audiens dari negara-negara ini. Jika negara Anda menandatangani konvensi ini, Anda harus meratifikasinya supaya ini bisa diterapkan di negara Anda. Ini adalah perkembangan yang sangat menarik yang sedang berlangsung saat ini. Saya yakin negara-negara lain juga akan ikut menandatanganinya. Ini adalah Singapore Convention of Mediation, Undang-Undang Singapore Convention of Mediation, dan ini mengacu kepada Singapore Convention. Dan ini meratifikasi bahwa perjanjian mediasi bisa dijadikan keputusan pengadilan. Jadi saat Anda menandatangani konvensi ini dan Anda meratifikasi di negara Anda, maka ini bisa diwujudkan di negara Anda. Ada beberapa negara yang belum meratifikasinya, tapi dengan undang-undang ini, maka dengan ratifikasi konvensi ini, maka mediasi bisa dilakukan. Ini adalah Menteri Hukum kami. Yang ratifikasi ini kemudian memungkinkan kami untuk dikenali sebagai salah satu negara yang bisa melaksanakan konvensi ini.
konvensi ini berlangsung di bulan September 2020. Jadi saya akan membahas 15 menit berikutnya untuk membahas studi kasus. Untuk studi kasus pertama ada 2 studi kasus. Saya bisa bicarakan banyak, tapi saya akan menekankan pada 2 ini karena ini sangat menarik. Karena yang pertama adalah sengketa merek di antara pemilik teknologi gaya hidup internasional. Saya tidak ingin menyebutkan namanya. Jadi saya membuat ini agak mengambang ya, dan resellernya di Singapura. Yang kedua adalah sengketa intelektual antara developer app dan subkontraktor dan pemiliknya. Masuk ke kasus pertama. Jadi produk gaya hidup ini sayangnya dicuri dari pabrik di luar negeri dan kemudian dibawa ke Singapura, kemudian dijual secara online di platform e-commerce oleh resellernya. Mungkin Anda bisa tahu produk apa ini. Ini terkait dengan penjualan produk yang dilarang dan sebagainya. Jadi gugatannya jutaan ya, karena pemilik merek aslinya produknya ini adalah kekayaan intelektual yang sangat berharga buat mereka. Pihak tersebut, pihak reseller berupaya memperoleh penyelesaian, tapi itu tidak cukup. Ini cukup sederhana. I have proof of it. I just sue you. End of the matter. Anda melanggar kekayaan intelektual saya menuntut Anda. Mengapa terus mediasi perlunya buat apa? Apa gunanya mediasi untuk ini? Masalah apa yang bisa dipecahkan dengan mediasi? Dalam kasus ini, kami mencari penyelesaian kreatif untuk para pihak supaya mereka bisa memperoleh penyelesaian. Yang pertama kita lakukan adalah reseller, si penjual online ini mungkin tidak punya banyak uang, ya, mereka hanya entitas yang kecil. Apabila Anda menuntut mereka jutaan dolar, mereka akan bangkrut dan Anda tidak dapat apa-apa juga. Jadi apa yang harus dilakukan? Jadi Anda bisa menentukan jumlah penyelesaian sengketa, kemudian Anda bisa meminta si pelanggar itu menghentikan tindakannya. Tapi apa yang breakthrough apa yang bisa itu para pihak jadinya bekerja sama. Reseller bisa membawa sesuatu yang ditawarkan. Apa kepentingan dari pemilik kekayaan intelektual? Jadi mereka akan mengejar siapa pembuat barang palsu itu. Jadi pemilik kekayaan intelektual akan menelusuri siapa yang membuat barang palsu ini dan bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana barang palsu ini bisa sampai ke reseller. Jadi seluruh rantai ini ingin dikejar oleh si pemilik kekayaan intelektual. Jika masuk ke persidangan, maka reseller tidak akan mau bekerja sama dengan Anda. Anda menuntut reseller menyatakan diri bangkrut dan kasus selesai. Tapi di sini kami berupaya para pihak bisa bekerja sama dalam investigasi. Jadi kita bisa membantu menegaskan kepentingan dari pemilik kekayaan intelektual, tetapi pemilik KI tersebut harus setuju pembayaran settlement yang lebih kecil yang mampu dibayarkan oleh si reseller. Jadi ini adalah contoh bagaimana mediasi di kasus kekayaan intelektual bisa menjadi solusi yang lebih baik. Saya tahu para hakim tidak suka dengan cara ini karena pembayaran ganti rugi saja tidak cukup. Jadi di sini para pihak bisa memenuhi keinginan yang mereka butuhkan. Jadi di pihak reseller, daripada mereka bangkrut, mereka lebih memilih membantu si pemilik kekayaan intelektual untuk bisa menemukan pemalsu yang sebenarnya. Untuk kasus berikutnya, sekali lagi ini ada kasus yang menarik. Ada pengembang app dan pemilik app yang memiliki kontrak untuk membuat platform belajaran. Mungkin Anda sudah familiar dengan ini. Developer app tersebut menggunakan subkontraktor untuk menjalankan proyek itu. Tapi seperti bisnis lainnya, ada sengketa antara pengembang app dan subkontraktor. Ada masalah di sana dan kebanyakan solusi ini sifatnya sangat kompleks karena biasanya
ada beberapa subkontraktor. The owner said it's not my problem. Si pemilik app mengatakan ini bukan masalah saya, app developer Anda harus selesaikan masalah Anda. Masalah Anda merugikan saya karena banyak pengguna saya tidak bisa menggunakan produk saya. Jadi mereka masuk ke pengadilan dan menjalani proses pengadilan, kemudian mereka setuju untuk melanjutkan dengan mediasi. Perbedaannya di sini apa? Di sini ada ribuan pengguna app yang menggunakan app ini yang mereka khawatir jika permasalahan tidak diselesaikan, maka app ini akan gagal. Jadi untuk bidang IT waktu itu sangat penting. Jadi Anda harus bisa menyelesaikan kasus secepat mungkin. Karena jika tidak, maka app ini tidak akan digunakan. Jadi demi kepentingan semua pihak, dilakukan penyelesaian sengketa pembayaran di antara para pihak tersebut. Karena owner akan membayarkan, mereka sepakat owner akan membayarkan biaya-biaya kepada para subkontraktor. Tapi yang paling penting bahwa app tersebut tidak akan dijual atau diambil oleh pihak ketiga. Jadi si owner ingin semua kekayaan intelektual yang dimiliki itu bisa segera dikuasai supaya produk tersebut bisa dikeluarkan, supaya app tersebut bisa terus digunakan, dan kedua pihak ini nanti akan melanjutkan sengketa. Pihak pengembang app dan pemilik nanti akan melanjutkan sengketanya. Ini menarik karena ini melibatkan pihak ketiga yang akan mengambil alih app tersebut. Bahkan di antara ketiga pihak tersebut sudah menyelesaikan sengketa mereka, tapi masih ada dilanjutkan lagi, ada pihak keempat yang ikut terlibat. Ini langkah yang sangat cerdas dan solusi yang sangat elegan, dan ini dimungkinkan hanya melalui mediasi. Menurut saya kedua kasus ini sangat menarik dan sangat bermanfaat, dan ini menjelaskan mengapa mediasi merupakan pilihan yang lebih baik. Mungkin tidak untuk semua kasus, tapi paling tidak untuk kedua kasus ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada Anda semua atas kesabaran Anda. Yes, thank you very much, terima kasih Bapak Chuan atas presentasi Anda sangat menarik yang Anda telah berbagi kepada kami tentang dua kasus yang sangat menarik dan proses operasi di SRAMC. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab dari lokakarya kita hari ini. Saya ingin mengundang semua pembicara pada hari ini, Ibu Alexandra, Ibu Natalia, Bapak Luwin, dan Bapak Wimen, untuk bisa ikut serta dalam sesi tanya jawab. Kami persilakan para audiens, jika Anda punya pertanyaan untuk para pembicara kami, pembicara kita, silakan acungkan tangan Anda, atau Anda bisa berbicara langsung pada para presenter, atau Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda di chat box. Sementara kita menunggu pertanyaan dari audiens, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk para pembicara kita. Yes, I think one of the questions that we received from salah satu pertanyaan yang kami terima dari salah satu peserta adalah Alexandra share in your presentation. Seperti yang dikatakan Alexandra di presentasi kemarin, bahwa mediator juga adalah manusia dan dapat membuat kesalahan. Jadi, menurut Anda, apa saja kesalahan yang biasa dilakukan oleh mediator dan bagaimana menghindari kesalahan tersebut? Saya persilakan Alexandra untuk jawab pertanyaan ini, dan juga Bapak, saya harap Bapak Luwin dan Bapak Winwin untuk jawab pertanyaan ini. Terima kasih, itu pertanyaan yang sangat penting ya. Ada seringkali kita membuat kesalahan sebagai manusia. Tapi yang saya pikirkan di sini adalah, seperti yang saya katakan kemarin, kita harus tidak boleh memihak, dan kita tidak boleh condong kepada salah satu pihak karena tersebut lebih ramah pada kita. Misalnya, seperti yang saya bagi dengan Anda kemarin, saya punya pengalaman dengan satu pihak yang sangat sulit ya, dan sangat tidak menghormati mediator, dan khususnya ketika proses ini berlangsung panjang dan kita jadi lelah, dan salah satu kesalahan kita. Mediator harus mediator itu harus melakukan ini, karena jika tidak melakukan ini merupakan kesalahan mediator. Mediator harus
mempertahankan momentum pada hari dilakukannya mediasi. Ini mungkin sulit karena ini mengapa kita di UITO lebih memilih jika kita melakukan mediasi, karena kita bisa saling membantu jika salah satu mediator mengalami kehilangan energi ini, dan mungkin satu mediator bisa beristirahat dulu dan komediatornya bisa melanjutkan, dan mediator bisa melepaskan tekanan yang dihadapinya. Jadi kehilangan momentum ini adalah menurut saya adalah salah satu kesalahan dari mediator. Mungkin rekan-rekan saya punya kesalahan-kesalahan lain yang bisa dijadikan contoh untuk dihindari. Yes, thank you, Alessandra. Terima kasih, Alessandra. Saya ingin melihat Bapak Ibu Natalia, Bapak Wimen, dan Bapak Luin, apakah Anda ingin menyampaikan tambahan? If I may, something that linked to the legal. Mungkin yang terkait dengan latar belakang dari lawyers background that praktisi pengacara, banyak mediator yang punya latar belakang ini, seringkali mereka cenderung we do not ask open questions and cenderung tidak menanyakan pertanyaan terbuka seperti seharusnya, karena pengacara dilatih untuk mengajukan pertanyaan ya atau tidak menjadi pengacara dan sebagai pengacara dan litigator. Saya rasa kita harus mengubah pola pikir kita saat kita menjadi mediator, dan kita harus menyingkirkan pola pikir litigator kita, karena kita harus menanyakan pertanyaan terbuka, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut harus tidak bisa dijawab dengan ya dan tidak, karena jika demikian maka kita tidak bisa memberikan ruang yang memadai untuk melakukan eksplorasi dan membuka diskusi atau mencari pola dasar pemikiran yang sama. Saya ingin menambahkan di sana, yaitu dengan menjadi seorang pengacara, kadang seperti yang Natalia katakan, kita harus memikirkan pola pikir kita sebagai pengacara di luar ruang mediasi, karena sebagai pengacara kita sangat baik dalam memberikan advice, ya. Anda harus melakukan ini, harus melakukan itu, dan kita sangat baik seperti yang saya sebut alokasi hak. Jika ada serangkaian hak, maka pengacara bisa memilih, Anda bisa punya hak ini. Jadi alokasi hak adalah hal yang dilakukan oleh pengacara, yang diajarkan pengacara. Jadi untuk mediasi adalah bukan mengalokasikan hak, tapi adalah bagaimana mengembangkan hak-hak yang ada tersebut dan memperluas peluang yang ditawarkan, dan Anda bisa melakukan itu jika Anda cukup rendah hati dan bukan memikirkan solusinya, tapi menanyakan kepada para pihak solusi apa dan hal-hal penting apa bagi para pihak, mengapa mereka melakukan itu, melakukan sengketa, mengajukan sengketa. Ini akan memberikan solusi yang lebih luas bagi semua pihak. Sebagai pengacara kita harus berhenti menyampaikan advice kita, dan para pihak harus mengumpulkan solusinya mereka sendiri. Tentu kita akan memberikan panduan-panduan melalui pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya kita harus mundur dari pola pikir pengacara kita. Ya, salah satu ciri mediator yang baik adalah untuk gigih, ya, untuk selalu gigih. Tapi bukan berarti gigih terhadap para pihak, tapi one of our successful mediators is sebagai mediator yang berhasil adalah ketika para pihak mengatakan kepada Anda bahwa mereka ingin menghentikan mediasi, para pihak tersebut harus bisa mengatasi pola pikir yang demikian. Mereka memutuskan menghentikan prosedur ini karena mereka tidak memandang solusi dari mediasi tidak bisa memenuhi kepentingan mereka. Jadi mediator harus have a thought of all the interests and the things that they need. Memperhatikan kepentingan mereka dan kebutuhan mereka, dan berdasarkan pengalaman, jika itu bisa diberikan kepada pihak, maka para pihak tersebut bisa memikirkan hal apa
yang bisa mereka gunakan untuk menyelesaikan sengketa perkara itu. Jadi ini adalah kerja dari mediator untuk berupaya agar ini bisa agar para pihak bisa menemukan apa yang mereka inginkan tersebut. Ini adalah satu ciri dari mediator yang harus gigih seperti itu. Yes, thank you very much. Terima kasih, Pak Luwin dan para pembicara lain atas jawaban Anda. Saya juga melihat ada yang mengangkat tangan dari salah satu audiens. MYT. Yes, I think we just saw the raise hand from our colleagues from Malaysia. Saya melihat pertanyaan dari rekan dari Malaysia. Silakan jika ada pertanyaan. I just want to ask one question. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Jika ada sengketa di antara pemilik kekayaan intelektual, apakah mungkin bagi mereka untuk apakah memungkinkan bagi mereka untuk setelah mereka masuk ke persidangan untuk memutuskan menyelesaikan sengketa mereka, apakah mungkin untuk melakukan arbitrasi melalui mediasi? Terima kasih. Yes, I think for these questions, untuk pertanyaan ini, saya rasa saya akan meminta sudut pandang dari Pak Wiming dan Luwin. Bisakah Anda mengulangi pertanyaannya? Jadi saat Anda menjalani proses mediasi, apakah Anda bisa kembali? Jadi jadi misalnya para pihak masuk ke pengadilan, kemudian mereka tidak puas dengan hasil keputusan pengadilan, apakah mereka bisa kembali untuk melakukan mediasi? Terima kasih atas pertanyaan. Di EUIPO, tentu ada appeal pending, yaitu mungkin jawaban kami berbeda dengan jawaban dari rekan-rekan yang lain, karena di EUIPO setelah ada keputusan dari banding dan tidak ada permohonan banding lainnya, maka tidak mungkin kembali ke proses mediasi. Jadi proses mediasi hanya pada saat proses banding berlangsung, bukan sudah ada keputusan. Jadi jika para pihak sudah melakukan mediasi sebelumnya, kemudian ada keputusan dari ada keputusan dari Dewan Banding, maka tidak mungkin bisa kembali lagi. Jadi pada prinsipnya pengajuan ini bisa dilakukan pada saat proses banding sedang berlangsung. Seperti yang dikatakan oleh Alexandra tadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, agar para pihak ini bisa menerima layanan ini adalah syaratnya adalah proses ini masih dalam proses banding di EUIPO. Jadi kecuali jika kasus-kasus UKM seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tapi dalam kasus tersebut harus ada proses sebelumnya. Jadi selalu ada keterkaitan antar proses sebelumnya. Jadi seperti yang saya mungkin di negara-negara lain akan berbeda seperti yang dijelaskan oleh rekan-rekan. So maybe I will chime in. Mungkin saya akan mencoba menjawabnya. Bagi kami, mediasi adalah bersifat sukarela. Jadi semua pihak harus setuju untuk mengadakan mediasi. Seringkali kebanyakan kasus ini dilakukan sebelum masuk pengadilan atau pada saat proses pengadilan sebelum ada keputusan. Ini pada sebagian besar kasus. Tapi ada beberapa kasus di mana sudah ada keputusan pengadilan dan kemudian dilakukan proses banding seperti yang dikatakan Alexandra. Kemudian kemudian salah satu pihak berpikir mungkin saya akan bisa memperoleh hasil yang lebih baik jika saya membuat negosiasi baru.
Jadi meskipun setelah ada putusan, biasanya pihak yang menang tidak ingin membuat pengadilan. Maaf, internet saya mungkin agak terganggu. Tapi ada beberapa kasus yang diselesaikan setelah ada keputusan, tapi tidak ada kasus di mana, tetapi tidak pernah ada setelah ada banding ada satu pihak yang menang ingin ada proses penyelesaian yang lain. Ya, saya setuju dengan itu. Jika Anda melihat prosedur kami, proses banding dari kantor dirjen biasanya masuk ke bisa dimasukkan ke proses mediasi. Tapi jika Anda melihat angka keberhasilannya, meskipun mereka sudah menang di pengadilan negeri, kemudian a low rate of success in terms of appeal cases. But I agree that pada kasus banding angka keberhasilan jauh lebih rendah. Saya setuju. Berdasarkan pengalaman kami, beberapa jika para pihak sedang menjalani proses peradilan, mereka belum menyelesaikan. Mereka setuju untuk menyelesaikan dengan jika di tahap pengadilan yang lebih rendah, tapi pada tahap banding mereka tentu tidak mau ingin kembali ke awal ya, karena sudah masuk ke tahap selanjutnya sudah ada semacam penyelesaian dan ini mereka tidak ingin kembali kepada titik sebelumnya dari proses peradilan. Jadi acara mungkin akan mengatakan kami bicara untuk melakukan renegosiasi meskipun jadi manfaat dari mediasi yang seperti Anda lihat adalah interest dari kepentingan dari para pihak. Jadi Anda bisa melihat gambaran yang lebih luas. Meskipun pada tingkatan pengadilan banding atau pengadilan yang lebih tinggi, para pihak masing-masing, para pihak ini sudah berbicara sebelumnya dan mereka sudah menjalin hubungan at whatever stage, then they could baik dalam tahapan manapun, dan mereka bisa memutuskan apakah mereka bisa melakukan renegosiasi atau mereka menjalani keputusan yang sudah ditetapkan. Tapi ini juga bisa menjadi mediasi ini bisa menjadi manfaat dari mediasi. Terima kasih kepada pembicara. Kemudian akan ada 2-3 pertanyaan lagi yang kami ajukan. On average, how long the mediation rata-ratanya berapa lama proses mediasi dibutuhkan sejak persiapan sampai keputusan diperoleh? Saya ingin menanyakan kepada masing-masing penanya tentang bagaimana praktek yang dilakukan di institusi Anda. Mungkin kita bisa mulai dari EYPO. Saya tidak tahu apakah kita punya statistik tentang ini, tapi ini tergantung pada para pihak. Seberapa maunya para pihak untuk bekerja sama dan seberapa baiknya kemampuan dari mediator untuk bisa mempertahankan negosiasi. Tapi sejak persiapan biasanya tidak membutuhkan waktu lama, kan biasanya memberikan deadline bagi para pihak untuk menandatangani. Kami memberikan deadline kepada para pihak untuk membuat rangkuman tertulis dari kasus. Dan biasanya ini tergantung pada kapan diselenggarakannya ini gitu. Jadi biasanya ada waktu beberapa minggu untuk preparasi dan beberapa minggu untuk negosiasi. Tapi idealnya kami tidak punya deadline khusus. Mungkin tidak seperti rekan-rekan di Filipina yang punya waktu 90 hari yang menurut saya cukup baik. Tapi biasanya negosiasi hanya butuh waktu 1 hari, tapi preparasinya tidak lebih dari 90 hari. Thank you, Alessandra. Terima kasih, Alessandra. Yes, how about SIMC? Bagaimana dengan SIMC? Yeah, so the fastest that we've come yang paling cepat to a mediated agreement dalam proses mediasi untuk memperoleh kesepakatan adalah sekitar 1 minggu, karena para pihak butuh memperoleh penyelesaian sengketa sesegera mungkin dan mereka membutuhkan resolusi tersebut sesegera mungkin. Jadi ini berhasil menjalankan mediasi hanya 1 minggu, tapi ini sangat luar biasa. Tapi rata-rata biasanya membutuhkan sekitar 3-4 minggu ya waktunya yang lazim.
Dan sekali lagi itu tergantung pada apakah Anda ingin dilakukan 2 atau 3 hari. Kadang 3 hari sudah cukup untuk mencapai kesepakatan. Sehingga para pihak bisa mencerna informasi tersebut. Dan selanjutnya Pak Luwin. It depends on the parties. I would Tergantung say dari parties, para pihak ya. how they Dan could, bagaimana be mereka willing to ingin compromise or settle the case. berkompromi dan menyelesaikan In sengketa our mereka. field, we have, Di bidang based on our experience, kekayaan intelektual, we have pengalaman cases kami which are kami settled meng- just one mengalami session. kasus But we yang also have hanya bisa cases selesai dalam which, satu sesi, tapi ada juga kasus-kasus di mana because in membutuhkan IPA waktu. field, Mungkin we have karena di 90-day bidang kekayaan intelektual, mediation period, but they could extend it. kami punya waktu 90 hari dan mereka bisa Maximum memperpanjangnya 1 year, I think, dengan maksimum waktu 1 tahun. because when you look Karena at itu our, adalah menurut kami itu adalah cases, waktu these maksimum are kami, karena jika related kita melihat to kasus negotiation of kita, cases, and ini these adalah are 2 kasus local, oposisi dan biasanya applicants and local ini industry, adalah local companies. aplikan lokal dan We perusahaan give, lokal. Jadi as much as time kami they want, to memberikan waktu sebanyak mungkin bagi renegotiate, mereka resettle the untuk case. melakukan But it depends renegosiasi on the dan parties, menyelesaikan sengketa mereka. Jadi ini willing. semua tergantung dari para pihak dan keinginan mereka untuk menyelesaikan perkara mereka. Terima kasih Pak Luwin. Selanjutnya ada 2 pertanyaan From Luwin. Since the untuk establishment Pak of Luwin. ADR Sejak and dibentuknya mediation in ADR dan in mediation 2011, di what kantor are the steps intelektual Filipina tahun 2011, achieved apa angka keberhasilan dicapai oleh kantor KI Filipina, dan apakah mediasi And also the second question is mediasi desainer hanya kait dengan merek dagang atau juga melibatkan permasalahan-permasalahan intelektual lainnya? Apakah selama COVID-19 pandemi ini mediasi online lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa? Untuk pertanyaan pertama, terkait dengan angka keberhasilan kami, kira rata-ratanya saat ini di 2011 kami memiliki mediasi opsional, jadi para pihak memiliki pilihan untuk melakukan mediasi. Jadi kami memiliki angka keberhasilan yang lebih tinggi, tapi pada tahun 2018 kami memiliki upaya mediasi wajib. Jadi para pihak harus menjalani mediasi terlebih dahulu. Jika Anda melihat statistik kami, angka keberhasilannya lebih rendah jika mediasi ini diwajibkan. Tetapi untuk kasus-kasus terkait dengan merek, pembatalan merek, untuk kasus kekayaan intelektual, lebih banyak pelanggaran kekayaan intelektual untuk paten dan pelanggaran paten, hak cipta juga, dan masalah dan perkara kekayaan intelektual lainnya. Ini juga mediasi juga melibatkan like for cancellation of patent rights. So it also penyelesaian pelanggaran hak-hak paten. Beberapa kasus melibatkan ini. If shifting to online proceedings, online dengan mediation, melakukan proses online, mediasi online, kami rasa kami menerapkan mediasi online ini karena pandemi. Jadi ini tidak menimbulkan biaya tambahan bagi para pihak, dan mereka bisa menerapkan mediasi online karena pandemi ini. Terkait dengan penyelesaian perkara, kami tidak melihat perbedaan baik menggunakan online maupun pertemuan langsung. Tetapi banyak dari pengacara yang ajak berbicara lebih menyukai, lebih banyak konselor yang saya ajak bicara lebih menyukai pertemuan secara langsung, karena Anda bisa merasakan emosi dan merasakan panasnya negosiasi atau apa saja yang ditunjukkan oleh emosi dari para pihak. Beberapa pihak mungkin lebih menyukai pertemuan secara langsung. Dalam hal mediasi online, ini hanyalah
hasil mediasi online ini hanyalah akibat dari situasi kita saat ini. Alexandra, apakah Anda ingin menambahkan? Ya, saya rasa sungguh menarik. Karena saat ini kita harus menggunakan mediasi online ini. Saya juga ingin tahu pandangan rekan-rekan mediator lainnya, karena para pihak kadang ingin bertemu secara langsung. Saya menemukan beberapa pihak yang lebih memilih mediasi online, terutama jika mereka tinggal di luar negeri dan tidak bisa datang ke Brussels. Dan kita sebagai mediator di fase preparasi lebih mudah jika dilakukan secara online. Itu kita bisa melakukan lebih menyeluruh daripada sekedar pertemuan satu hari dan kemudian dilakukan satu sesi tunggal. Jadi ini memiliki keunggulan dalam hal preparasi. Karena dari pengalaman saya, mediasi sering membutuhkan sering tertunda-tunda karena waktunya tunda-tunda tapi dengan cara ini karena sebelumnya kita melakukan proses ini berdasarkan menggunakan email, jadi jawaban kadang butuh waktu 2 minggu. Kemudian saat kita tanya, apakah Anda sudah mengambil keputusan? Oh maaf, kami belum bisa memberikan jawaban karena kami belum bisa menghubungi klien. Jadi dengan proses online ini bisa lebih cepat. Saya punya contoh kasus yang banyak permasalahan dan harus dilakukan secara online. Jadi saat ini kita sudah tahu bahwa bisa memperoleh informasi banyak hal dari kasus tersebut dan dilakukan secara online. Tapi di sisi lain, ini memiliki kelemahan karena ini berbeda dengan cara pendekatan penanganan kasus kita sebelumnya. Jadi Alexandra, saya ingin ke Alexandra kapanpun karena di sana sangat cantik sekali. Saya akan menunggu Anda. Terima kasih. Saya rasa ada keunggulan yang luar biasa dari mediasi online karena seperti Anda katakan dengan di sisi preparasi sangat mudah kita lakukan secara online. Dalam proses mediasi sebelumnya kita tidak punya preparasi yang cukup memadai saat kita lakukan secara langsung, tapi dengan secara online kita bisa melakukan 2-3 sesi sebelum mediasi. Ini sangat baik karena semakin siap Anda melakukannya, karena dengan premediasi yang baik, maka angka keberhasilan mediasinya menjadi semakin besar. Itulah keunggulan dari online. Keunggulan lainnya dari online adalah sangat mudah untuk mengambil dokumen, menampilkannya di layar, sehingga pihak lain terpaksa harus melihat dokumen tersebut. Saya kan dulu jika kita bertemu langsung, Anda membagi-bagi kertas dan pihak lain mengabaikan kertas yang Anda sampaikan. Tapi jika Anda tempelkan di layar, semua orang terpaksa harus melihat dokumen tersebut. Anda bisa mengatakan, ini di dokumen Anda bilang Anda tidak membayar jumlah sekian, tapi di dokumen ada gitu. Jadi dalam hal dokumen, dengan menggunakan dokumen sebagai referensi sebagai kasus, terutama pada kasus-kasus yang kompleks, secara online itu sangat mudah karena ini memaksa para pihak untuk melihat dokumen tersebut secara di saat yang sama, secara bersamaan. Satu hal yang kita temukan bermanfaat adalah untuk bisa melibatkan CEO secara langsung. Jadi meskipun CEO tidak hadir di saat mediasi, kita bisa mengatakan, baik, Anda punya waktu setengah jam untuk menampilkan CEO Anda. Jadi, sekali lagi, akses ke otoritas yang lebih tinggi bisa menjadi lebih mudah. Tapi saya sebenarnya suka bertemu secara langsung, karena saya lebih suka untuk ada di ruangan yang sama dan berupaya menyelesaikan bersama-sama. Tapi secara online, biasanya waktu panjang, dan kita seringkali kehilangan momentumnya. Dan kemudian kita harus menengok kembali permasalahan yang sudah kita bahas. Tapi apabila semua orang ada di dalam ruangan yang sama, misalnya kita dalam proses mediasi 26 jam, Anda benar-benar bisa mendorong untuk bisa mencapai penyelesaian. Tapi ada, seperti saya katakan, ada keunggulan atau kekurangannya. Tapi jika di dalam satu ruangan yang sama ada kebutuhan pribadi gitu. Terima kasih Pak Juan, Luin, dan Alexandra karena untuk bagi jawaban Anda terkait dengan mediasi online.
kami berharap suatu saat nanti kita bisa menyelenggarakan workshop kita secara langsung sehingga kita bisa berinteraksi secara langsung dengan pembicara-pembicara kita. Para pembicara dan peserta karena keterbatasan waktu workshop kita ingin menutup sesi tanya jawab ini. Jika ingin